Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desjar Fadilah, NPM 2507071004 dari Prodi Manajemen Informatika. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas proyek mata kuliah Teknologi Informasi dan Organisasi Komputer sesuai dengan arahan dari dosen. Pada proyek ini, saya diminta untuk membuat dan menganalisis bagaimana cara kerja sebuah CPU 8 bit menggunakan aplikasi Logisim dengan pengetahuan saya. Tujuan dari tugas ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses dasar yang terjadi di dalam sebuah komputer, mulai dari bagaimana instruksi dijalankan, bagaimana data diproses oleh ALU, bagaimana memori bekerja, hingga bagaimana input dan output ditangani oleh sistem. Baik, kita langsung saja. Pada tampilan ini, kita sedang melihat sebuah rangkaian komputer 8 bit lengkap yang dibuat menggunakan aplikasi Logisim. Di tengah tampilan, di bagian pusat rangkaian, terdapat sebuah komponen besar bertuliskan Logisim 8 bit CPU. Komponen inilah yang menjadi inti seluruh sistem atau yang biasa kita sebut sebagai prosesor. CPU ini bertugas menjalankan instruksi, mengolah data, mengatur memori, serta mengendalikan semua perangkat lain yang terhubung. Sekarang, saya geser kursor ke bagian kiri atas. Di sini, kita bisa melihat sebuah modul bertuliskan ROM. ROM atau Read Only Memory adalah tempat penyimpanan instruksi program utama. Biasanya, ROM menyimpan kode mesin yang akan dijalankan CPU ketika sistem pertama kali dinyalakan. Lalu, di kolom data ROM, di sini terlihat nilai heksadesimal yang merupakan instruksi yang nantinya akan di-fetch atau diambil oleh CPU. Ketika CPU ingin menjalankan baris instruksi tertentu, ia akan mengirimkan alamat yang sesuai melalui address bus, dan ROM mengembalikan data instruksi ke CPU melalui data bus. Jadi, ROM berperan sebagai sumber program utamanya. Sekarang kursor saya pindahkan sedikit ke kanan. Di sini terdapat modul RAM. RAM adalah memori kerja utama bagi CPU. RAM bisa dibaca dan ditulis, sehingga disinilah CPU menyimpan data sementara, variabel, stacks, maupun hasil-hasil operasi dari ALU. Jika tadi ROM menyediakan instruksi, maka ROM menyediakan ruang kerja yang fleksibel bagi CPU untuk memproses data. Dalam simulasi ini, jalur biru yang terhubung ke RAM menunjukkan data bus, sedangkan jalur hitam adalah address bus yang menunjukkan alamat memori mana yang sedang diakses. Lalu, di sini kita melihat disk di Logisim modul ini berfungsi sebagai penyimpanan tambahan atau sekunder. Perbedaannya dengan RAM adalah disk digunakan untuk menyimpan data atau file dalam jangka panjang, tidak hanya selama program berjalan. CPU bisa membaca atau menulis ke disk melalui mekanisme input-output. Ini memberikan gambaran bagaimana sebuah komputer sederhana bisa memiliki penyimpanan eksternal, memiliki konsep hard disk atau SSD pada komputer modern. Selanjutnya, di bagian bawah CPU terlihat modul keyboard. Nah, ini adalah perangkat input yang memungkinkan kita memasukkan data ke sistem. Logisim menyediakan keyboard virtual yang dapat dihubungkan langsung ke poin input CPU. Jadi, saat kita mengetik angka atau karakter di sini, nilai aslinya dikirim melalui data bus menuju CPU. Ketika CPU ini menjalankan instruksi pembaca input, ia akan mengambil nilai yang berasal dari komponen keyboard ini. Dengan demikian, simulasi ini juga menunjukkan bagaimana input dari pengguna ikut masuk ke aliran instruksi dan data di dalam sistem. Sekarang mari kita lihat jalur-jalur yang menghubungkan semua komponen ini. Di garis hitam, ini merupakan address bus. Address bus adalah jalur yang membawa alamat lokasi mana yang ingin diakses oleh CPU, baik itu alamat instruksi di ROM,
alamat data di RAM, atau alamat blok penyimpanan di disk. Karena CPU ini adalah CPU 8 bit yang ditingkatkan untuk mengakses memori besar. Address busnya diperlukan sehingga bisa menunjukkan ke ruang 65 KB. Kemudian garis-garis biru yang terlihat di seluruh rangkaiannya ini adalah merupakan data bus. Jalur ini membawa nilai data 8 bit mulai dari instruksi, angka hingga karakter. Yang terakhir adalah garis hijau. Nah, garis hijau ini merupakan control bus. Control bus ini penting sekali karena berisi sinyal-sinyal seperti read, write, enable, dan clock. Sinyal-sinyal inilah yang memastikan semua komponen bekerja secara sinkron dan sesuai instruksi CPU. Jika saya gerakkan kursor kembali ke CPU, kita bisa melihat berbagai port yang terhubung ke ketiga bus tadi. CPU ini menggunakan kontrol unit di dalam untuk mengkoordinasikan semua perpindahan data. Ketika CPU mulai bekerja, proses pertama adalah fetch, yaitu mengambil instruksi dari ROM. CPU mengirim alamat ke ROM, ROM mengisi instruksi balik melalui data bus. Kemudian CPU memasukkan tahap decode, di mana instruksi tadi diterjemahkan oleh unit kontrol menjadi sinyal-sinyal internal. Selain itu di tahap execute, di mana instruksi dijalankan oleh ALU atau modul internal CPU lainnya. Proses fetch, decode, execute terjadi berulang-ulang selama simulasi berjalan. Perhatikan juga tombol-tombol di bawah ini. Di sini ada reset, start atau stop, dan clear. Ketika tombol reset ditekan, maka CPU akan mengembalikan program counter ke alamat awal, sehingga instruksi pertama pada ROM akan diambil ulang. Tombol start atau stop digunakan untuk memulai atau menghentikan siklus clock saat start ditekan. Nah, CPU menjalankan instruksi satu persatu sesuai urutan. Tombol clear ini juga digunakan untuk membersihkan memori atau input tertentu agar simulasi dapat dimulai dengan kondisi yang bersih. Bisa kita praktikkan. Lalu, jika semua komponen ini digabungkan, kita akan mendapatkan sebuah sistem komputer 8 bit lengkap yang terdiri dari CPU, ROM, RAM, disk, perangkat I/O, serta bus sistem yang menghubungkannya. Komponen-komponen ini bekerja secara sinkron berdasarkan sinyal clock dan sinyal kontrol dari CPU. Hasil akhirnya adalah sebuah komputer sederhana yang mampu menjalankan instruksi, mengolah data, membaca input, menyimpan informasi, dan menjalankan program layaknya komputer pada dunia nyata. Pada gambar ini kita juga bisa melihat bagaimana tulisan pada layar dihasilkan oleh rangkaian CPU 8 bit. Nah, prosesnya dimulai ketika tombol start ditekan. Saat tombol start aktif, clock pada CPU mulai memberikan detak secara terus-menerus. Nah, detak ini adalah penggerak utama yang membuat CPU bisa melangkah satu instruksi demi satu instruksi. Begitu clock mulai berjalan, program counter akan membaca alamat memori pertama pada ROM. Nah, ROM ini berisi program utama, termasuk kode yang bertugas menampilkan menu seperti ALU tester, SRC, CPU, dan lainnya. Nah, CPU kemudian mengambil byte instruksi dari ROM melalui bus data dan mengirimkan alamatnya melalui bus alamat. Setelah instruksi dibaca, kontrol unit mendekodekannya untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Lalu, instruksi-instruksi dari ROM yang sudah dirancang untuk mengirimkan karakter huruf ke tampilan layar. Nah, setiap huruf yang muncul seperti ini yang bisa kita lihat, yaitu logisim, diwakili oleh kode ASCII tertentu.
CPU mengambil kode ASCII tersebut, kemudian mengirimkannya ke modul yang berhubungan ke layar di bagian kanan. Nah, modul layar inilah yang akan mengubah nilai byte menjadi bentuk pixel sehingga huruf depan muncul. Data ASCII dan informasi posisi pixel dikirim melalui jalur kabel berwarna biru dan hijau yang terlihat pada gambar. Bisa kita lihat. Jadi jalur-jalur ini adalah bus control dan bus data yang membawa informasi ke LED display pada sisi kanan. Ketika data diterima, layar akan menampilkan pola pixel yang sesuai sehingga teks logisim 8 bit CPU dan menu program dapat muncul dengan jelas. Lalu setiap huruf pada menu berasal dari serangkaian instruksi yang diambil CPU secara berurutan. Jadi sebelumnya CPU sedang membaca data L, kemudian 0, kemudian G satu persatu dari ROM, lalu menuliskannya ke layar. Proses ini terjadi sangat cepat berkat clock yang terus berdetak. Inilah sebabnya saat program berjalan, tulisan langsung muncul dan tampil stabil di layar. Dengan demikian, munculnya tulisan pada layar berasal dari kombinasi. Semua itu bekerja ketika start ditekan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan apa yang terjadi ketika saya mengetik sesuatu melalui modul keyboard di logisim ini. Di bagian bawah rangkaian ini bisa dilihat terdapat komponen keyboard input yang terhubung langsung ke CPU melalui jalur data dan kontrol. Sekarang saya coba mengetik sebuah karakter, misalnya huruf A. Ketika tombol A ditekan, keyboard akan mengirimkan kode ASCII huruf A ke jalur data 8 bit. Nah, kode ASCII ini berupa nilai biner. Nilai ini langsung masuk ke data bus dan diterima oleh CPU. Pada saat yang sama, keyboard juga mengirimkan sinyal kontrol ke CPU yang memberitahu bahwa ada data baru yang siap dibaca. CPU kemudian menghentikan prosesnya sejenak untuk mengeksekusi instruksi read input atau instruksi yang setara sesuai program di ROM. Begitu CPU membaca data dari keyboard, byte ASCII tersebut disimpan terlebih dahulu ke dalam register akumulator atau ke alamat tertentu di RAM. Setelah data tersimpan, CPU akan memutuskan sebagaimana data itu digunakan. Nah, kalau program saat ini adalah program menu seperti yang tampil di layar ini, biasanya CPU akan mengecek apakah karakter yang diketik cocok dengan perintah tertentu. Misalnya, jika saya mengetik 1, lalu CPU akan masuk ke mode ALU tester. Jika saya mengetik 2, maka CPU akan membuka register viewer. Jika mengetik huruf lain, CPU juga bisa menampilkan layar ke langsung. Di mana setiap karakter yang saya ketik dikirim ke CPU, lalu diproses dan hasilnya langsung tampil pada layar yang bisa kita lihat. Mungkin penjelasan saya yang saya ketahui. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.